Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah Nabi Adam benar-benar manusia pertama di bumi? Atau mungkinkah ada kehidupan lain sebelum beliau diciptakan? Pertanyaan ini bukan sekadar rasa penasaran biasa. Ia menyentuh inti dari misteri penciptaan, menyibak tirai rahasia tentang siapa sebenarnya penghuni bumi sebelum manusia yang kita kenal hari ini. Dalam tradisi kuno, baik dalam kisah-kisah esoteris maupun jejak yang tersimpan dalam teks suci, ada isyarat samar bahwa bumi ini sudah berdenyut dengan kehidupan jauh sebelum Adam diturunkan. Tapi, siapakah mereka? Jin? Malaikat? Ataukah peradaban yang telah lama dilupakan sejarah? Bayangkan, lapisan bumi yang kita pijak ini menyimpan memori jutaan tahun. Setiap pasir, setiap batu, setiap fosil mungkin adalah saksi bisu kehidupan yang tidak tercatat dalam buku sejarah kita. Ada peradaban yang bangkit, lalu runtuh. Ada makhluk yang berjalan, lalu lenyap tanpa jejak. Adam hanyalah permulaan bagi kita, manusia modern. Tetapi apakah ia benar-benar awal dari segalanya? Dalam video ini, kita akan menyelami sebuah pertanyaan besar. Apakah ada kehidupan sebelum Nabi Adam? Kita akan menggali jejak-jejak rahasia dari teks kuno, menelusuri tafsir para ulama dan hikmah para filsuf, hingga membuka kemungkinan-kemungkinan yang selama ini mungkin ditutup rapat dari kesadaran manusia. Dan perlu saya tegaskan, tujuan dari pembahasan ini bukanlah untuk menggugat iman, melainkan untuk memperluas cakrawala pemahaman kita. Karena semakin dalam kita menyelami misteri penciptaan, semakin kita menyadari betapa luasnya ilmu yang masih belum kita ketahui. Maka duduklah dengan hati terbuka. Biarkan pikiran Anda menjelajah ke masa yang jauh, ke era sebelum manusia seperti kita ada. Sebelum kita mulai perjalanan ini, saya ingin mengajak Anda untuk subscribe channel ini, tekan tombol like, dan jangan lupa share video ini agar semakin banyak yang bisa ikut menyingkap rahasia besar ini. Sekarang pertanyaannya, apakah kita siap membuka tabir rahasia penciptaan? Sejarah selalu menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang tercatat dalam kitab-kitab atau prasasti. Apa yang kita pelajari hanyalah lapisan terluar, sementara di baliknya ada lapisan-lapisan kisah yang samar, bahkan sengaja disembunyikan. Ketika membicarakan tentang kehidupan sebelum Nabi Adam, kita memasuki wilayah yang penuh teka-teki. Beberapa ulama besar dalam tradisi Islam mengisyaratkan adanya makhluk-makhluk yang sudah mendiami bumi sebelum manusia. Di antaranya adalah para jin yang menurut banyak riwayat telah tinggal di bumi ribuan tahun sebelum Adam diciptakan. Mereka memiliki peradaban, kekuatan, dan kemampuan yang luar biasa, hingga akhirnya sebagian dari mereka berbuat kerusakan, menumpahkan darah, dan menimbulkan kekacauan. Menariknya, ketika Allah memberitahukan kepada para malaikat bahwa Dia akan menjadikan seorang khalifah di bumi, malaikat bertanya, "Apakah engkau akan menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah?" Pertanyaan ini menimbulkan sebuah misteri. Bagaimana para malaikat bisa mengetahui kemungkinan itu jika sebelumnya bumi belum pernah dihuni makhluk yang berbuat kerusakan? Dari sinilah banyak ulama berpendapat sebelum manusia sudah ada makhluk lain yang hidup dan sejarah mereka menjadi cermin bagi para malaikat. Namun bukan hanya tradisi keagamaan yang menyimpan kisah ini. Dalam mitologi kuno dari berbagai belahan dunia, kita menemukan pola yang sama. Kisah tentang makhluk purba, ras-ras kuno, bahkan peradaban sebelum manusia modern. Sumeria berbicara tentang Anunnaki, Yunani kuno berbicara tentang para Titan, dan teks-teks India kuno mengisyaratkan adanya zaman-zaman sebelum manusia seperti kita lahir. Semua kisah itu, meski berbeda bahasa dan simbol, seakan mengarah pada satu titik. Bumi ini tidak kosong sebelum Adam. Secara filosofis, pertanyaan ini menyingkap sesuatu yang lebih dalam. Jika benar ada kehidupan sebelum Adam, apakah tujuan dari siklus tersebut? Apakah setiap makhluk yang hadir di bumi memiliki peran dalam membangun panggung besar peradaban? Dan mengapa akhirnya manusia, khususnya keturunan Adam,
yang dipilih untuk menjadi khalifah. Beberapa filsuf sufi berpendapat bahwa kehidupan sebelum Adam adalah cermin kosmik, sebuah latihan atau bahkan sketsa awal sebelum manusia hadir sebagai ciptaan dengan akal, ruh, dan tanggung jawab yang lebih besar. Sebagaimana seorang seniman membuat sketsa sebelum lukisan utama, demikian pula alam semesta mungkin telah mengalami eksperimen kosmik sebelum kita ada. Namun, ada juga pandangan lain yang lebih esoteris. Sebagian hikmah kuno menyebutkan bahwa manusia bukanlah makhluk pertama, tapi bisa jadi kita adalah makhluk terakhir dalam siklus panjang penciptaan. Jika benar, maka keberadaan kita bukanlah permulaan, melainkan puncak dari perjalanan panjang. Dan itu memberi kita tanggung jawab yang jauh lebih berat daripada sekadar menjadi penghuni bumi. Maka pemahaman ini tidak sekadar menimbulkan rasa penasaran, ia mengajarkan kerendahan hati. Kita bukanlah pusat dari segala sesuatu, melainkan bagian dari rantai panjang ciptaan yang saling terkait. Dan mungkin dengan menyadari itu, kita bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih bijak. Sebelum saya lanjut lebih dalam ke inti pembahasan, saya ingin tahu, sampai manakah video ini berhasil menjangkau kota kalian? Tulis di kolom komentar agar kita tahu seberapa luas jaringan pencari kebenaran ini tersebar. Untuk memahami apakah ada kehidupan sebelum Nabi Adam, kita harus menyingkap lapisan-lapisan sejarah kosmik yang jarang dibicarakan. Mari kita mulai dari sumber yang paling dekat dengan kita, riwayat-riwayat dan tafsir yang tersebar dalam khazanah Islam. Banyak mufasir menjelaskan bahwa jin adalah penghuni bumi sebelum manusia. Mereka diberi waktu ribuan tahun untuk mengelola bumi, membangun peradaban, dan hidup dalam harmoni. Tetapi sebagaimana manusia, mereka diberi kehendak bebas. Dan pada akhirnya, kebebasan itu membuat sebagian besar dari mereka jatuh ke dalam kerusakan, pertumpahan darah, peperangan antar golongan, dan perebutan kekuasaan menghancurkan dunia mereka. Inilah yang konon membuat para malaikat mengetahui bahwa makhluk berkehendak bebas berpotensi membawa bencana. Bayangkan bumi pada masa itu bukanlah planet sunyi, melainkan penuh dengan energi, hiruk-pikuk, dan bahkan mungkin teknologi spiritual yang jauh melampaui apa yang kita bayangkan. Para jin dipercaya mampu melakukan perjalanan lintas dimensi, bergerak secepat kilat, dan berinteraksi dengan lapisan realitas yang tidak kasat mata bagi manusia. Namun kekuatan yang besar itu, tanpa kendali moral, menjadi malapetaka. Kisah ini seakan mengingatkan kita pada sebuah pola universal. Ketika sebuah makhluk diberi kekuatan tanpa keseimbangan, kehancuran menjadi tak terelakkan. Dari sinilah muncul hikmah bahwa manusia kelak dipilih bukan semata karena tubuhnya, tetapi karena kemampuan untuk menanggung amanah, yaitu kesadaran dan tanggung jawab. Namun jin bukanlah satu-satunya kandidat kehidupan pra-Adam yang disebutkan dalam tradisi esoteris. Beberapa riwayat samar menyebutkan adanya banyak Adam sebelum Adam kita. Ada ulama yang mengatakan, sebelum Adam alaihi salam, Allah telah menciptakan ribuan Adam lain di zaman-zaman yang berbeda. Mereka bukanlah manusia modern, melainkan makhluk-makhluk yang mungkin mirip manusia, atau versi terdahulu dari kita yang peradabannya hancur dan dilenyapkan sebelum dimulainya generasi kita. Apakah ini berarti Adam yang kita kenal hanyalah satu titik dalam siklus panjang penciptaan? Jika benar, maka sejarah manusia tidak dimulai 6.000 atau 10.000 tahun lalu, melainkan jauh lebih lama dalam lingkaran penciptaan dan kehancuran yang berulang. Mari kita tarik ini lebih jauh dengan metafora sederhana. Bayangkan seorang penulis menulis naskah. Draft pertama mungkin penuh kesalahan, lalu ia perbaiki, menulis ulang, hingga akhirnya lahirlah karya utama. Begitu pula dengan sejarah kosmik. Mungkin ada banyak draft penciptaan sebelum manusia modern lahir sebagai karya utama di bumi ini. Fakta menarik adalah ilmu pengetahuan modern pun menemukan fosil-fosil manusia purba, Homo habilis, Homo erectus, Neanderthal, hingga manusia Cro-Magnon. Semua itu menunjukkan bahwa jenis-jenis manusia memang pernah ada sebelum kita,
Dan meski ilmu modern tidak selalu menyebut mereka Adam, garis merahnya jelas. Bumi ini telah dihuni oleh berbagai bentuk kehidupan mirip manusia sejak jutaan tahun silam. Lalu bagaimana dengan makhluk lain yang tidak tercatat dalam arkeologi? Disinilah misteri semakin pekat. Banyak tradisi kuno dari Sumeria hingga Mesir, dari India hingga peradaban Maya, menyebutkan adanya ras para dewa atau makhluk agung yang turun ke bumi sebelum manusia. Mereka bukan Tuhan, tetapi makhluk yang memiliki kekuatan luar biasa. Mungkin jin, mungkin makhluk interdimensi, atau bahkan makhluk dari dunia lain yang kita belum kenal. Esoteris Islam pun mengisyaratkan bahwa sebelum Adam, Allah menciptakan makhluk bernama Hin dan Bin, sejenis dengan jin, namun berbeda eksistensi. Mereka hidup di bumi, lalu punah sebelum jin mengambil alih. Kisah ini jarang dibicarakan, namun ia menambah warna pada misteri. Ternyata bumi pernah menjadi panggung bagi berbagai macam ciptaan yang tidak lagi kita temui hari ini. Pertanyaan besar pun muncul, mengapa semuanya berakhir? Dan mengapa akhirnya manusia yang dipilih sebagai khalifah? Jika kita menganggap kehidupan sebelum Adam hanyalah mitos, maka kita menutup mata terhadap pola yang selalu berulang dalam sejarah umat manusia. Sejak dahulu, kisah-kisah tentang peradaban yang hilang, makhluk purba, hingga bangsa gaib muncul dalam berbagai budaya yang tidak pernah saling bertemu. Bagaimana mungkin cerita yang begitu mirip muncul di tempat yang berjauhan, jika bukan karena ada sebuah kebenaran tersembunyi yang mereka saksikan? Mari kita lihat dari perspektif yang lebih dalam. Dalam tafsir esoteris Islam, ada yang menyebutkan bahwa sebelum Adam, bumi pernah dihuni oleh makhluk bernama Hin, Bin, Tom, Rum, dan Qabl selain jin. Mereka adalah makhluk-makhluk yang diciptakan dari elemen berbeda. Sebagian dari api yang lebih halus dari jin, sebagian dari cahaya redup, dan sebagian dari tanah yang tidak sempurna. Kehidupan mereka berlangsung dalam siklus panjang, hingga akhirnya mereka lenyap, lalu bumi diwariskan kepada jin. Dan ketika jin pun gagal menjaga keseimbangan, Allah menurunkan Adam sebagai khalifah baru. Bayangkan sejenak, bumi ini bagaikan panggung teater yang selalu berganti pemain. Satu peradaban muncul, memainkan perannya, lalu hilang. Disusul peradaban berikutnya, hingga akhirnya tibalah giliran manusia. Apakah kita akan mengulangi kesalahan aktor-aktor sebelumnya, ataukah kita mampu memainkan peran terakhir dengan kesadaran penuh? Tradisi kuno lain juga menyimpan bayangan yang sama. Dalam kisah Atlantis yang diceritakan oleh Plato, ada peradaban maju dengan ilmu pengetahuan dan teknologi luar biasa, yang akhirnya runtuh karena keserakahan dan kesombongan. Dalam mitologi Hindu, terdapat 4 yuga atau zaman kosmik, di mana tiap zaman dihuni makhluk dengan sifat dan kemampuan berbeda, sampai akhirnya tiba pada zaman manusia. Dalam teks Sumeria, ada cerita tentang Anunnaki, makhluk agung yang turun dari langit dan membentuk manusia untuk melanjutkan peradaban mereka. Meski berbeda simbol dan bahasa, benang merahnya jelas. Bumi tidak pernah kosong, ia selalu hidup dengan cerita-cerita sebelum Adam. Tetapi pertanyaan penting muncul. Mengapa rahasia ini seakan ditutupi? Jawabannya sederhana. Pengetahuan semacam ini berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Jika manusia terlalu tenggelam dalam kisah peradaban kuno, kita bisa terjebak dalam keangkuhan, merasa sebagai pewaris kejayaan masa lalu, dan lupa pada tanggung jawab sekarang. Karena itu, banyak dari rahasia ini disampaikan hanya melalui simbol, perumpamaan, atau disimpan dalam lingkaran dalam tradisi spiritual. Namun, di balik semua misteri itu, ada sebuah pesan yang sering luput. Kehidupan sebelum Adam bukan hanya soal siapa yang lebih dulu menempati bumi, tetapi tentang siklus kesadaran. Setiap makhluk yang menghuni bumi, entah jin, makhluk purba, atau bahkan ras-ras gaib, selalu diuji dengan satu hal, keseimbangan antara kekuatan dan kesadaran. Dan berkali-kali mereka gagal.
maka manusia dipilih untuk mencoba kembali membawa harapan terakhir. Beberapa pemikir sufi bahkan menyebut manusia sebagai makhluk penutup. Bukan yang pertama, tetapi yang terakhir, yang nasibnya akan menentukan apakah bumi ini menjadi surga yang dirindukan atau neraka yang diciptakan oleh tangan sendiri. Mari kita tarik ini ke arah yang lebih filosofis. Jika sebelum Adam ada kehidupan, maka bisa jadi keberadaan mereka bukanlah kebetulan, melainkan cermin bagi kita. Jin yang berperadaban hancur karena keserakahan adalah refleksi dari apa yang bisa terjadi pada manusia jika kita lupa diri. Peradaban kuno yang tenggelam dalam kesombongan adalah peringatan bahwa teknologi tanpa kebijaksanaan hanya akan menghancurkan kita. Dan disinilah letak pertanyaan yang paling mendalam. Apakah kita hanya pengulangan dari sejarah yang sama, ataukah kita adalah titik balik yang akan menutup siklus kehancuran itu? Jika kita gagal, maka kisah manusia hanyalah salinan dari makhluk sebelum kita, bangkit, berjaya, lalu musnah. Tetapi jika kita berhasil, maka manusia... Kini kita telah menyingkap sebagian tirai rahasia bahwa sebelum Adam mungkin sudah ada kehidupan, dari jin yang berperadaban, makhluk kosmik yang misterius, hingga peradaban purba yang jejaknya terkubur dalam-dalam di lapisan bumi. Semua kisah itu bukan sekadar dongeng, tetapi sebuah peringatan. Pesan yang berulang dari sejarah kosmik ini jelas. Kekuatan tanpa kesadaran berakhir pada kehancuran. Makhluk sebelum kita jatuh karena kesombongan, kerakusan, dan kelalaian. Dan kini, manusia berdiri di panggung terakhir, memikul amanah besar. Pertanyaannya, apakah kita akan mengulang nasib yang sama, ataukah kita mampu menutup sejarah ini dengan kebijaksanaan? Jika direnungkan, kita bukanlah makhluk pertama di bumi, tetapi mungkin kitalah yang terakhir. Itu berarti setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap tindakan kita menentukan akhir dari kisah panjang kehidupan di planet ini. Betapa berat, tapi sekaligus betapa mulianya peran itu. Maka renungkanlah, jika jin hancur karena saling memerangi, apakah kita masih ingin mengulanginya dengan peperangan tanpa akhir? Jika peradaban kuno runtuh karena serakah, apakah kita masih ingin menghancurkan bumi dengan kerakusan yang sama? Jika makhluk-makhluk purba gagal menjaga keseimbangan, apakah kita siap untuk menjadi generasi yang berhasil? Jawabannya ada di tangan kita. Ingatlah, kehidupan sebelum Adam bukanlah sekadar sejarah yang hilang, melainkan cermin bagi kita hari ini. Dan cermin itu sedang menatap kita, menunggu apakah manusia mampu melewati ujian besar yang telah menggugurkan makhluk-makhluk sebelumnya. Jika Anda merasakan getaran dari kisah ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, tekan like, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Karena semakin banyak orang yang memahami rahasia ini, semakin besar peluang kita untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Akhirnya, saya tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan terbuka. Apakah kita akan menjadi generasi terakhir yang mengulang kehancuran? Ataukah kita akan menjadi generasi yang menutup sejarah dengan kesadaran? Jawabannya ada di dalam hati setiap manusia